berakhir juga ya. Dari kemarin ditanya sama wartawan kapan nikah ya kan, kapan punya anak, dan sekarang alhamdulillah saya sudah punya anak. Dan kemarin akhirnya lahir pada tanggal 14 Mei 2025 dibantu sama dokter Reno. Ini dokter yang melahirkan anak saya nih. Ini kita teman satu pengajian dok ya, teman satu pengajian, dan alhamdulillah sekarang menjadi dokter dimana dari awal kontrol sampai lahiran dialah yang ngebantuin saya dan juga istri. Dan juga ada Mbak Keke dari rumah sakit ibu dan anak Tambak, dan terima kasih juga Pak. Ya, sama-sama Mas Chan, selalu membantu. Dan proses kelahirannya sesar atau normal, dan seperti apa sih waktu menemani sang istri waktu lahiran? Sebenarnya waktu itu kita pengennya normal ya dok ya. Saya dan istri pengennya normal, dan beberapa kali Dea dan saya ikut yoga menjelang untuk lahiran, gimana cara biar bisa normal, terus juga hypnobirthing dan lain-lain ya, tujuannya buat ke normal. Tapi ada bisa dibilang di hari-hari terakhir menuju ke lahiran itu akhirnya menjadi tidak normal gitu lahirnya, dan dibantu sama dokter Reno akhirnya jadi sesar dok ya. Jadi kalau penyebabnya dokter yang lebih tahu gitu alasannya kenapa. Gimana dok alasannya akhirnya? Ya memang hamil itu kan suatu yang berubah ya, dinamis dari belum hamil, kemudian dari beberapa minggu sampai akhirnya cukup bulan gitu kan. Di dalam perkembangannya ternyata memang ada perubahan-perubahan yang menyebabkan kita tujuannya adalah menyelamatkan ibu janin dalam kondisi yang optimal gitu. Optimal apa? Optimal sehat. Jadi kita tujuan melahirkan itu adalah agar ibu dan bayi itu dalam kondisi yang optimal sehat. Jadi bukan dalam kondisi yang sudah jelek dulu. Makanya pada saat kita melihat ada alasan medis untuk segera mengakhiri kehamilan ini, dan kehamilan ini setelah ditimbang-timbang secara medis, sehingga akhirnya kita putuskan juga menyegerakan mengakhiri kehamilan ini secara medis. Jadi sedikit agak mendadak ya kita putuskan, karena di akhir minggu terakhir kita periksa ternyata ada alasan yang harus segera dilahirkan. Jadi rasanya tidak ideal lagi memaksakan kehamilan normal, karena kalau kehamilan normal berarti kita menunggu waktu, dan menunggu waktu itu berarti memaksa untuk mulus sendiri atau dibuat mulusnya, dan kondisi itu tidak pas lagi pada kondisi kehamilan ini, gitu lebih kurang. Chan, mungkin panjang, berat, dan namanya mungkin Chan kalau jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya alhamdulillah cowok, namanya Ahmad Katmail Dalsher Chandegra. Artinya apa tuh? Artinya Pemimpin yang baik, yang tangguh, yang kuat. Terus ke belakang itu ada Chandegra. Chandegra itu gabungan antara aku sama dia. Dia diberi anugerah. Dan saat pertama kali mengazankan anak dan menggendong tuh seperti apa perasaannya? Pertama haru ya. Akhirnya setelah sekian lama, saya kan akhirnya kan istri sesar ya. Saya agak gak kuat nih ngeliat prosesnya. Beliau lagi mengoperasi istri saya, tiba-tiba saya udah nunduk terus di atas kepala istri saya gitu kan, udah menangis istri saya segala macam biar ya nyebut-nyebut asma Allah lah, dan akhirnya bisa lahiran dan akhirnya mengajankan tuh. Nah dulu sebelum lahiran kan suka ngajak anak saya ngobrol ya di perut ya, sayang, Katmail, ini papa nah, ini suara papamu nah ya, aku aja ngobrol lah, dia juga seperti itu kan. Terus akhirnya kemarin kita ngajarin tuh, saya ngajarin di kuping sebelah kanan, tadinya kan haru tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar yang kedua, anak saya nengokin kayak, oh ini suara bapak gua, atau antara suara bapak gua atau enggak, suaranya gini aja gitu. Kayak itu sesuatu yang apa ya, pertama haru, yang kedua pas dia nengok itu saya agak sedikit ketawa, tapi akhirnya selesai juga azannya, sudah kira-kira kita komatkan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. untuk panjang dan beratnya tadi berapa? Panjangnya 45 ya dok ya, 45. Kalau beratnya itu sesuai dengan prediksi dokter Reno 2,4
gram. Ya, 2.400. Iya, 2.400 gram atau 2,4 kilogram. Chan, punten ada kesulitan untuk pembelian nasi eksklusif. AC eksklusif mungkin kalau awal-awal kan masih 2 hari Mbak ya. 2 hari pertama jadi kayak masih butuh belajar juga dari ibunya, dari istri saya dan ya dan support juga dari Rumah Sakit Tambak. Mbak Kevi ini berkoordinasi dengan beberapa dokter-dokter juga, termasuk dokter laktasi juga, terus juga ada beberapa treatment yang dimana bisa memperlancar itu ASI sendiri gitu kan. Emang pertama kali Mbak ya, pertama kali dan juga ini anak pertama. Saya dan juga istri sama sekali tidak punya pengalaman apapun menyusui dan ternyata dibantuin banyak juga sama Rumah Sakit Tambak gitu, untuk mendapatkan yang terbaik, mengoptimalkan apa yang harus diberikan sama anak saya. Ini si dia sendiri gimana sih mungkin saat ini? Alhamdulillah baik dok ya. Alhamdulillah. Tadi sebelum kita wawancara ini sempat visit juga dokter Reno melihat keadaannya istri saya Dea, dan menurut prediksi dokter alhamdulillah baik dok ya. Gimana dok kalau misalkan dokter ngeliatnya? Ya sesuai, perkembangannya baik, sehat, insya Allah juga bisa pulang sesuai waktu. Kalau anaknya sendiri gimana dok? Kalau tadi dokter Sehat, baik, insya Allah juga tidak ada kendala karena proses adaptasinya dalam 24 jam pertama cukup baik. Chan, anak pertama bakal pakai babysitter apa ngurus sendiri dulu nih Chan? Nah itu dia, kemarin tuh baru 2 hari ini aja saya ngeliat, oh ternyata lagi riuh juga ya, setiap 2 jam sekali tuh nyusuin, dan setiap 2 jam sekali tuh nangis gitu macam. Wah saya berdua kan dikit-dikit bangun, dan tadi ketika tamu banyak yang datang terus terang saya sampai ketiduran karena ngantuk banget semalam tuh, jadi dalam tidur dok, jadi 2 jam sekali bangun, 2 jam sekali bangun. Tapi apa ya, menemukan suatu babak yang baru menjadi seorang bapak baru dan juga ibu baru, ya kita bawa enjoy aja lah ketika kita dikasih anugerah sama Allah yang terbaik. Akhirnya kita bersyukur dengan memberikan yang terbaik juga buat anak saya. Udah nyusun jadwal gantian jaga malam gitu nggak sih sama istri? Nah, sebelum lahiran juga sudah ngatur, karena kan saya tipikal yang pelor ya, jadi nempel molor gitu. Jadi dari jam 9 jam 10 tuh udah ngantuk ya. Terus bangun subuh, nah biasa aktivitas tuh kembalikan sama istri saya. Istri saya tuh tidurnya rada malam dok ya. Tapi diomelin sama dokter, tapi ya alhamdulillah akhirnya sekarang mungkin semenjak punya anak, sekarang kayaknya pola tidurnya sudah mulai membaik. Jadi semalam tuh kayak benernya ngantuk banget, dan kebangunnya gara-gara tangisan anak gitu. Dan saya ini apa, gendong. Wah, aku tuh bener-bener bangun tidur langsung nyari bayiku di mana, gendong, saya susuin lah, jadi bapak gue. Dan sempat belajar juga sih mas, tanya-tanya teman-teman kan sudah banyak punya anak, cara gendong anak seperti apa, sempat tanya-tanya juga nggak sih kita punya anak seperti apa sama? Tapi ini intinya gini, alhamdulillah banyak teman-teman yang support juga, termasuk kayak beberapa teman-teman artis. Oh Chan, kalau gue kemarin pengalaman gue begini, lo mendingan kesini gitu. Termasuk kayak Saskia Gotti kan, kemarin ketika aku hamil Chan, aku ini loh banyak yang support untuk bayiku. Ini loh aku bantuin ya. Jadi dari segi orang yang ngelayanin ke rumahnya juga sediain juga kan. Terus juga dari Rumah Sakit Tambak juga banyak merekomendasikan juga, Mas nanti kalau misalkan sudah selesai lahiran dari rumah sakit treatmentnya seperti ini, ketika nanti sudah di rumah treatmentnya seperti ini gitu. Dan kalau misalnya emang kira-kira butuh bantuan dari kita siap bantuin, bisa home care rumah. Masnya nggak ada mas? Bang Chan, ini kan banyak juga yang mengatakan, banyak yang menyampaikan rasa senangnya juga di Instagram, bahkan sempat terucap juga bayi terganteng. Nih gimana nih Bang? Wah alhamdulillah, banyak yang bilang kalau selamat ya bayinya cewek gitu, cantik soalnya apa ya, kan putih alhamdulillah ya dok ya, putih terus bibirnya merah gitu, banyak yang nyangka cewek, ini cowok kok gitu, namanya Ahmad Karmael Dalsyel Chandaigra gitu. Dan ya alhamdulillah, mungkin ini pemberian dari Allah yang terbaik, kita jaga, mudah-mudahan ketika kita publish seperti ini tidak ada apapun, termasuk yang namanya ain dok ya, takutnya seperti itu ya. Soalnya kita ini yang terbaik lah, share kebaikan lah gitu. Lebih mirip ke siapa sih mukanya? Siapa gitu mukanya gitu, mirip anak sama istri. Mirip siapa dok ya? Kalau saya lihat mirip Chan. Mirip aku ya? Kalau hidungnya sih katanya mirip aku, cuman kalau putih-putihnya kayaknya Mbak Dea. Terus juga kalau misalkan dari matanya dan mukanya, kayaknya kalau semua bayi sama dok ya, awal-awal dok ya?
masih sama, cuma kalau misalnya nanti sudah beberapa bulan ataupun beberapa tahun ke depan mungkin sedikit lebih kelihatan mirip bapaknya kah, mirip ibunya kah. Cuman di Instagram, di netizen itu udah pada tebak-tebakan mirip Dea dan lain-lain gitu. Chan bakal bikin akun Instagram khususnya sih buat baik, buat Pengennya sih gitu, tetapi ngelihat dari adik saya, ngelihat dari teman-teman saya yang bikin akun-akun begitu, takutnya jadi kayak eksploitasi anak sih kan. Ada beberapa akun yang akhirnya termasuk adik saya bikin, dia bikin ada endorsement semua segala macam, tiba-tiba akunnya di-ban gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya kita mau posting sedikit kebahagiaan aja, jadi yang kayak emang eksploitasi anak lah ya. Tapi insya Allah karena bapaknya juga dari kalangan entertainer kan, ya mau nggak mau nanti suatu saat pasti insya Allah kan. Cuma kalau sekarang ini kayaknya belum sih. Bang, ini kan pemberian nama Katmail Dalsyir ya, itu lebih ke ya ke Timur Tengah. Mungkin ada sejarahnya nggak sih dirimu memberikan nama tersebut dan artinya juga, Bang? Apa ya, kalau misalkan arti nama itu sendiri kita rebukan sama dia, ya kan? Kita pengennya yang pertama ini namanya panggilannya depannya C lah, apa ya nama yang berbeda ya gitu. Cari nama yang berbeda, terus inisialnya depannya C, yang orang juga nggak banyak tahu tentang apa namanya itu di mana-mana gitu. Jadi kepikir akhirnya Katmail yang artinya adalah pemimpin gitu, yang dan akhirnya kalau Ahmad itu kan nama kecilnya Nabi Muhammad ya, jadi Ahmad Katmail Dalsyir Candigra, itu hasil rembukan aku sama dia gitu. Yang penting terakhir itu ada namanya gabungan antara aku sama dia. Oke, mungkin terakhir Mas, mungkin dari lahirnya anak pertama ini mungkin doanya seperti apa sih, Mas? Yang pastinya alhamdulillah diberikan titipan sama Allah seorang anak laki-laki. Minta doanya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas, yang sempurna secara akhlaknya, dan yang pastinya selalu sehat ya Dok ya. Amin. Dan yang pastinya juga mudah-mudahan menjadi kebanggaan buat orang tuanya dan juga agamanya. Amin. Kak Chan, terakhir Kang, ini kan baru punya anak, kira-kira bakal ngurangin jadwal dulu bantu istri atau malah lebih gencar cari duit nih? Nah, itu plus minus Dok ya. Satu sisi emang kita sebagai kepala rumah tangga harus jadi rezeki sebanyak-banyaknya buat anak dan juga istri, dan percaya kalau misalnya rezeki itu sudah digariskan sama Allah untuk saya dititipkan kepada istri dan juga anak. Dan satu hal juga kita harus jagain istri dan juga anak sebaik mungkin ya. Mungkin kalau misalkan nanti kita kewalahan, kita bisa minta tolong perbantukan orang untuk menolongin kita aktivitas terhadap bayi. Kalau misalkan untuk awal-awal mungkin saya merasakan menjadi seorang bapak dulu lah gitu kan. Oh ternyata kalau ngerawat ini seperti ini loh, padahal 2 hari ini kayak kurang tidur dong gitu. Sedang menikmati masa-masa menjadi ayah gitu ya? sangat menikmati. Dan ketika ngelihat tamu-tamu banyak datang, ngeliat anak saya kayak nggak kebayang loh, sekarang gue jadi bapak ya gitu, ini aku punya anak sekarang gitu. Walaupun umur saya untuk udah agak telat juga, tapi alhamdulillah Dok ya, diberikan yang terbaik. Masih muda Dok ya.